Baik, sekarang Bapak Ibu dan teman-teman, kita akan melanjutkan pembelajaran Excel bagian yang kedua. Ini bagian yang pertama sudah pada video yang pertama. Kemudian ini yang bagian yang kedua, yaitu menggunakan rumus logika dan mengurutkan bilangan. Ya, ini menggunakan rumus logika untuk membuat nilai huruf contohnya ya. Jadi ini ada rentang nilai, misalnya nilai A yaitu nilainya dari 87 sampai dengan 100, kemudian nilai AB dari 78 sampai dengan 86. Nah, baik, ini akan kita buat ya di Excel. Nah, ini yang sudah kita buat sebelumnya. Ini sudah ada nilai UTS, nilai UAS, dan nilai dan jumlah nilai, kemudian ada nilai akhir. Kemudian status lulus. Nah, ini status lulus. Ini KKM ya. Kalau di sekolah itu ada nilai kriteria minimumnya. Jadi jika nilainya lebih dari 60, jika nilainya lebih dari 60, maka dinyatakan lulus. Itu misalnya. Nah, di sini contohnya, ini jika nilainya lebih dari 70 dan termasuk 70, itu lulus. Nah, kalau dibilang nilainya lebih dari 70, nah itu tidak termasuk angka 70. Tapi kalau dikatakan jika nilainya lebih dari sama dengan 70, itu termasuk angka 70. Kemudian kalau dikatakan jika nilainya paling kurang 70, itu termasuk 70, lulus. Baik, di sini akan kita buat kriteria lulusnya. Nah, ini kriteria kelulusan ya. Ini kriteria kelulusan yang kita buat. Nah, lulus minimal nilai akhirnya 70. Lulus jika minimal nilai akhir 70. Nah, ini kriteria kelulusannya. Jadi ini termasuk 70. Kalau 69,99 itu tidak lulus karena belum sampai 70. Nah, 70 sudah lulus. Nah, maka di sini kita buat status lulusnya. Jadi di sini 79 ini lulus. Nah, lulus. Ini 78 lulus. Nah, ini kalau jumlah siswanya hanya 5 orang, itu sanggup kita buat seperti ini. Tapi kalau jumlah siswanya atau jumlah mahasiswa sudah terlalu banyak, ini tidak sanggup kita buat satu-satu dan bisa saja salah. Jadi Excel menyediakan sebuah rumus yang dapat membantu kita untuk menentukan hasil kelulusan, contohnya ya, dengan kriteria tertentu. Nah, ini misalnya kriterianya nilai minimal 70 maka lulus ya. Baik, di sini kita ketik rumus yang pertama. Nah, rumus sama dengan, ini patokannya nilai akhir ya, sama dengan jika if. Jadi rumusnya hanya pakai if saja. If itu artinya jika. Jika patokannya mana? Nilai akhir kan? Nah, berarti kita klik di sini. Nah, itu nilai akhir. Patokannya berapa? 70. Berarti lebih dari sama dengan. Nah, kalau lebih dari 70, maka angka 70 nanti tidak akan termasuk ya. Nah, jadi di sini kita buat lebih dari sama dengan 70. Kemudian di sini kita lihat, nah, di depan tulisan logical test ada titik koma atau tanda koma. Nah,
ini berbeda antara komputer satu dengan komputer yang lain. Ini di komputer saya ini setelah tulisan logical test ini ada tanda titik koma. Nah, ya. Maka saya ketik titik koma. Kalau di komputer Bapak Ibu atau di komputer mahasiswa ada tanda koma saja, maka koma saja seperti ini. Nah, itu dilihat di komputer masing-masing. Nah, ini adalah di komputer saya ada tanda titik koma, maka titik koma. Nah, ini kita baca dulu. Jika nilai akhirnya lebih dari sama dengan 70, maka. Nah, ini maka sekarang. Maka dalam tanda kutip, ini tanda kutip 2 ya, seperti ini. Bukan petik 1 dibuat 2 kali, salah, tetapi kutip 2. Nah, seperti ini. Lulus. Tanda kutip. Nah, ini artinya jika nilai akhirnya lebih dari sama dengan 70, maka lulus. Kemudian lihat lagi tanda titik koma di sini kan, titik koma. Ini lawan dari lulus. Di sini diketik tidak lulus ya. Nah, tutup kurung. Enter. Nah, kita lihat hasilnya. Yang nomor 1 ini lulus ya. Kemudian yang lain tinggal ditarik aja di sini atau diklik 2 kali. Nah, kita lihat ada yang tidak lulus karena nilainya tidak memenuhi kriteria. Nah, ini dibuat secara otomatis oleh Excel. Nah, status lulus ya. Kemudian nilainya bagaimana? Ya, nilainya. Nah, di sini nilainya kita lihat. Kemudian di sini ada kriteria kelulusan sudah. Kemudian ada bobot nilainya atau diterjemahkan ke dalam huruf. Rentang nilai 87 sampai 100 nilainya A. Begitu juga dengan yang lain ya. 0 sampai 40 E. Nah, bagaimana kita terapkan di Excel? Kita lihat sama-sama. Jadi ini harus dibuat dari atas dulu, dari nilai A dulu. Jadi ini kita ketik sama-sama. Ini patokannya adalah nilai akhir ya. Di sini sama dengan if. Nah, jika nilai akhir ya, lebih dari sama dengan. Kita lihat dulu di sini. Sama dengan 87 ya. Ini kita lihat yang baris sebelah sini. Kok nilai A itu batas minimalnya 87. Maka di sini diketik 87. Nah, jika nilai akhirnya lebih dari sama dengan 87. Kemudian titik koma. Ini titik koma atau koma, ini diperhatikan di komputer sendiri ya. Setelah logical test, apakah di situ titik koma atau koma? Mengikuti komputer masing-masing. Ini titik koma. Kemudian jika lagi, if, klik lagi di nilai akhir. Lebih dari sama dengan. Kemudian, oh maaf ini belum ada yang ketinggalan. Nah, sampai di sini ya. Jika nilai akhirnya lebih dari sama dengan 87, maka A di sini. Nah, seperti ini. Kemudian titik koma. Kemudian jika lagi. Jika nilai akhirnya lebih dari sama dengan. Nah, kita lihat yang kedua 78, maka AB. 78, maka AB. Kemudian jika nilai akhirnya lebih dari sama dengan, kita lihat dulu di PowerPoint, 69, 69, maka B. BC ya. Kemudian jika nilai akhirnya lebih dari sama dengan 60, maka BC. Kemudian
51C. Kemudian jika nilai akhirnya lebih dari sama dengan 51, maka C. Jika nilai akhirnya, ini tetap yang nomor 1 ya, diklik ya, lebih dari sama dengan 41, maka D. Ya. Kemudian yang E tidak perlu lagi, maka E. Jika tidak, E ya. Kita lihat berapa buah kurung yang terbuka. Kita lihat berapa buah kurung yang terbuka, segitulah kurung yang akan ditutup. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti ditutup 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian enter. Nah, kita lihat orang yang pertama ini nilainya AB. Ini langsung klik 2 kali di sini. Nah, kita lihat nilainya sudah ada semuanya ya. Ya, yang BC ini tidak lulus ya. Ya, begitulah contohnya cara membuat penilaian rumus logika ya. Nah, sampai di sini kita sudah selesai untuk materi Excel bagian rumus logika. Kemudian kita akan belajar pengurutan. Ya, pengurutan ya. Nah, di sini kita akan yang pertama akan mengurutkan data. Kita lihat dulu di sini datanya. Ini ada bidang studi. Bidang studi ini bercampur ya, bidang studinya. Bidang studinya bercampur. Kemudian namanya juga. Nah, ini namanya bisa kita urutkan dari A sampai Z. Nah, ya. Bisa namanya A sampai Z. Kemudian bidang studinya juga bisa diurutkan. Kemudian nilainya juga bisa diurutkan. Nah, jadi syarat untuk mengurutkan data, kita harus blok semua kolom. Tidak boleh ada kolom yang tertinggal, itu kuncinya. 1. Baik, sekarang kita akan mengurutkan untuk yang sederhana dulu. Kita akan mengurutkan berdasarkan nama. Ya, kita maunya nama A sampai Z. Baik, kita urutkan. Kita blok dulu dari kolom nomor. Kita blok saja dari kolom nama ya. Jadi nomor ini tidak perlu diurutkan karena memang sudah tidak perlu diblok kolom nomor. Kolom nama diblok sampai dengan akhir. Seperti ini. Atau ini diblok saja semuanya ya. Wajib blok semua kolom biar tidak salah ya. Blok nomor sampai dengan kolom huruf, nilai huruf, kemudian langsung ke bawah, semuanya diblok. Kemudian langkah selanjutnya, klik pada menu data, kemudian klik tombol ini, sort. Ya, kemudian ini ada kotak dialognya. Pada kotak dialog sort di sini ada kolom yang pertama, baris yang pertama, di sini sort by. Pilih nama. Nah, ini ada kolom-kolom nama, judul-judul kolom ya, nama. Jadi diurutkan berdasarkan A sampai Z. Ini artinya nama yang A otomatis di atas, nama yang Z akan ke bawah. Kalau Z ke A, maka nama orang Z akan pertama, nanti orang yang A akan ke bawah. Ini contohnya A to Z dulu ya. Kemudian klik OK. Nah, kita lihat nama orang A akan ke atas semuanya. Nama yang Z akan ke bawah. Nah, kita lihat ini yang pertama Agustina, sebenarnya dia tadi berada pada urutan ke 47, maka sekarang dia pada urutan ke nomor 1 karena dia A ya, namanya A. Kemudian kita ingin juga mengurutkan
A sampai Z. Nah, ingin juga mengurutkan bidang studinya. Bidang studi ya. Bidang studi jangan kocak-kacir seperti ini. Jadi kita mau kelompokkan pendidikan sekolah dasar, pendidikan kimia itu sesama sejenis ya. Jadi caranya sama, di blok dulu semua kolom, intinya blok semua kolom. Kemudian diklik menu data, kemudian klik tombol sort. Nah, di sini yang pertama kita harus memilih dulu kolom yang paling umum. Nah, yaitu kolom bidang studi ya, kolom bidang studi diurutkan A sampai Z. Kemudian tambah level, add level. Add level di sini kolom nama. Nah, baru A sampai Z. Jadi diurutkan bidang studi dulu, kemudian baru urutkan nama. Kemudian klik OK. Nah, kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, kita lihat di sini. Nah, bidang studi konseling, maka namanya ada 3 orang. Kuliner ada 1 orang ya. Kemudian bahasa Inggris. Kita lihat ini bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris ada banyak ya. Ini nama dari kelompok bahasa Inggris diurutkan dari A sampai Z juga. Ini kan bahasa Inggris. Nah, nama-namanya diurutkan dari A, B, E, diurutkan A sampai Z. Seperti ini. Begitu juga dengan ini sekolah dasar. Pendidikan guru anak usia dini hanya 1 orang. Pendidikan guru sekolah dasar dimulai dari A dan seterusnya. Nah, itu cara mengurutkan data. Baik, ini nomor tinggal kita buat ulang ya. Kalau nomor nggak apa-apa, nomor dibuat ulang saja. Kemudian diklik 2 kali di sini. Nah, nomornya sudah diurutkan kembali. Datanya ini pada saat yang perlu diingat adalah pada saat mengurutkan data semua kolom harus diblok. Itu saja. Nah, ini dibuat center. Nah, sampai pada langkah ini kita sudah belajar mengenai pengurutan data ya. Ini sudah selesai. Nah, berikutnya sambungan dari materi ini akan dibahas pada video selanjutnya.